Halo sahabat semua, salam sejahtera dan selamat datang di Forum Cinta Ratu Selasari. Arah yang hendak dituju forum ini hanya sebagai pelengkap pemahaman awal beberapa bidang hukum dan sosial. Semoga bermanfaat. Sahabat semua, diskusi saat ini berkisar pada tujuan hukum. Pokok persoalan yang sering muncul adalah adanya karakter abstrak makna keadilan sebagai tujuan hukum telah menjadikan pemahaman terhadap tujuan hukum menjadi semakin bias. Ruang lingkup tujuan hukum ternyata berkaitan erat dengan keteraturan, kepastian, dan ketertiban, sehingga upaya pemahaman atas tujuan hukum perlu pula pemahaman terhadap berbagai hal yang terkait di dalamnya. Sahabat semua, mari kita coba dudukkan persoalan sehingga kita memiliki pemahaman awal yang benar tentang tujuan hukum sebagai bahan untuk pemahaman lebih lanjut dan mendalam. Untuk maksud ini, kita akan mendapat bantuan dari beberapa referensi sebagai berikut. Gundul-gundul pacucul gembelengan, nyunggi-nyunggi wakulku gembelengan, wakul melimpang sekane dadi salatan, wakul melimpang sekane dadi salatan. Sahabat semua, mari kita perhatikan beberapa langkah sebagai berikut. Perhatikan pernyataan bersumber Ahmad Ali. 1. Persoalan tujuan hukum berdasarkan ajaran konvensional dapat dikaji melalui 3 sudut pandang, yaitu A. Positif normatif yang berarti memiliki titik berat pada kepastian hukum. B. Filsafat hukum yang berarti memiliki titik berat pada keadilan. C. Sosiologi hukum yang berarti memiliki titik berat pada kemanfaatan. 2. Persoalan tujuan hukum berdasarkan ajaran modern dapat dikaji melalui 2 sudut pandang, yaitu A. Ajaran prioritas baku yang berarti adanya asas prioritas dengan urutan secara tetap. Keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. B. Ajaran prioritas kasuistis yang berarti adanya prioritas yang disesuaikan dengan kebutuhan nyata, sehingga prioritas di antara keadilan, kemanfaatan, dan kepastian tidak baku. Perhatikan pernyataan bersumber Mokhtar Kusuma Atmaja dan B. Arif Sidarta. 1. Persoalan tujuan hukum selalu berkaitan dengan fungsi hukum. Fungsi hukum adalah menjamin tercapainya keteraturan dan ketertiban yang berintikan kepastian. Tanpa keteraturan dan ketertiban, maka kehidupan manusia secara wajar tidak mungkin dapat terwujud karena tidak memiliki kepastian. 2. Keadilan adalah sesuatu yang sukar didefinisikan, tetapi dapat dirasakan dan merupakan unsur yang harus ada dan tidak dapat dipisahkan dari hukum. 3. Makna keadilan dapat berbeda-beda dari satu sistem nilai ke sistem nilai yang lain. Namun, yang pasti tanpa keadilan berarti akan mengganggu ketertiban. Terganggunya ketertiban berarti tidak terjaminnya keteraturan dan kepastian. 4. Oleh karena itu, perlu dibedakan antara fungsi dan tujuan hukum. Jaminan terselenggaranya keteraturan, kepastian, dan ketertiban adalah fungsi hukum. Sedangkan tujuan hukum adalah tujuan akhir hidup bermasyarakat berkaitan dengan nilai dan falsafah hidup yang bermuara pada keadilan. Sahabat semua, apabila kita perhatikan baik-baik beberapa pernyataan di atas, seyogyanya kita memiliki ikhtiar pemahaman tentang kompleksitas tujuan hukum, sehingga kita menjadi semakin paham pula bagaimana makna keadilan sebagai tujuan hukum terbentuk. Pemahaman tujuan hukum selalu berkaitan dengan pemahaman fungsi hukum. Sahabat semua, pembelajaran yang dapat kita petik adalah bahwa pemahaman terhadap tujuan hukum diharapkan semakin jelas. Pemahaman atas tujuan hukum sebagai tujuan akhir hidup bermasyarakat yang bermuara pada keadilan
mensyaratkan adanya pemahaman terhadap makna keteraturan, kepastian, ketertiban sebagai fungsi hukum. Pemahaman terhadap keadilan sebagai tujuan hukum yang demikian abstrak sungguh terbantu dengan cara memahami serba keterkaitannya dengan fungsi hukum. Sahabat semua, mari kita terus berupaya melanjutkan proses pemahaman secara mendalam tentang tujuan hukum, sehingga kita boleh mendapatkan pemahaman yang semakin utuh dan berbobot.